Hai Sobat TIK21, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kenapa mutiara di dalam kerang? Dilansir dari indozone.id, mutiara adalah perhiasan berharga mahal yang dihargai sebagai batu permata karena keindahannya sebagai perhiasan. Secara alami, mutiara muncul di dalam tubuh seekor tiram atau kerang di dasar lautan. Kira-kira bagaimana proses terbentuknya mutiara ini ya? Proses terbentuknya mutiara membutuhkan waktu yang lama, bahkan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Terbentuknya mutiara dimulai saat sebutir pasir atau benda padat masuk ke dalam tubuh kerang mutiara. Moluska ini kemudian menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir yang melukainya dengan nacre, yaitu lapisan pelindung di sekelilingnya. Semakin lama, lapisan nacre terus terbentuk, memisah dari bagian tubuh kerang hingga mutiara semakin terbentuk. Kualitas tubuh tiram juga turut menjadi faktor mutiara yang dihasilkan. Dilansir dari liputan6.com, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mutiara berasal dari kerang tiram. Namun, bagaimana dan mengapa prosesnya tak banyak yang tahu persis? Sesungguhnya, tiram membentuk mutiara atas respon pembelahan diri dari objek asing. Proses pembentukan bermula ketika pasir, parasit, atau material organik lainnya menyusup masuk dari cangkang tiram yang terbuka dan mengenai bagian mantel, lapisan yang melindungi organ dalam tiram. Dalam beberapa kasus, objek asing turut melukai bagian tubuh tiram. Tubuh tiram pun menganggap objek asing sebagai potensi ancaman, dan mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut nacre atau dijuluki juga ibu mutiara yang menyelubungi objek asing tersebut. Kerusakan yang terjadi pada bagian luar kerang yang berakibat pada mantel juga memicu respon yang sama untuk memperbaiki kerusakan. Zat nacre terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk mineral aragonite dan kalkite, sedangkan protein koncin dan perlakin yang membentuk zat konkiolin kurang lebih berfungsi sebagai lem yang merekatkan lapisan-lapisan. Jika mineral aragonite memiliki sifat mirip kristal, konkiolin berpori. Digabungkan dengan lapisan-lapisan yang nyaris transparan, jadilah mutiara yang berkilau. Seiring waktu, lapisan nacre terus terbentuk, memisah dari bagian tubuh kerang, dan mutiara pun semakin terbentuk. Tubuh tiram turut menjadi faktor bentuk jadi mutiara tersebut. Proses keseluruhan bisa membuat si tiram syok. Maka dari itu, setelah proses pembentukan mutiara, si tiram perlu diistirahatkan selama 6 minggu. Setelahnya, proses diulang. Tiram yang tak bertahan hidup karena syok akan tak bisa digunakan lagi. Bagi tiram sehat, di mana proses penanaman sukses, mereka bisa diternakan untuk menghasilkan mutiara selama 5-6 tahun. Walau begitu, tiram dengan bola nacre bisa diambil mutiaranya dalam waktu yang lebih cepat, antara 6-12 bulan. Pun begitu, sesungguhnya hanya setengah dari tiram yang pada bertahan hidup selama proses dilakukan. Dari mutiara itu, hanya sekitar 5% memiliki kualitas yang cukup tinggi untuk melakukan proses selanjutnya menjadi perhiasan berharga. Setelahnya, perlu dilakukan seleksi terhadap lebih dari 10.000 mutiara untuk mencari mutiara yang serupa dalam warna, bentuk, dan ukuran dalam membuat satu kalung saja. Dilansir dari mediaindonesia.com, dari luka menjadi mutiara. Berada di akuarium, beberapa kerang jenis Pincada maxima berukuran 5 cm dan 12 cm itu tampak berdiri menancap di antara pasir-pasir di bawahnya, seraya membuka celah cangkangnya. Saat mendengar kata kerang, tentu kalian pun langsung menghubungkan dengan benda berkilau yang indah, kan? Iya, mutiara. Mutiara memang sudah dikenal sebagai batu permata dan objek keindahan selama beradab-adab loh. Biasanya mutiara digunakan dalam seperti kalung, cincin, atau anting. Bahkan bubuk mutiara pun dijadikan sebagai kosmetik. Aneka fungsinya yang terkait dengan keindahan membuat mutiara dijual dengan harga yang mahal. Namun, tahukah sobat, untuk memproduksi mutiara, rupanya hewan ini harus berjuang dan berkorban loh. Kegunaan kerang memiliki tubuh yang lunak, ditutup dengan cangkang atau katup yang simetris. Tidak semua anggota tubuh kerang berguna.
Seperti yang kita ketahui, bagian dalam tubuhnya bisa dikonsumsi karena memiliki kandungan protein tinggi asam amino yang mudah dicerna. Kadang juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik bagi kesehatan jantung walaupun dalam jumlah yang lebih rendah daripada ikan salmon, tuna, dan makerel. Tak hanya itu, cangkangnya pun biasanya digunakan untuk perhiasan, mebel, dan lainnya. Untuk menghasilkan mutiara, ada beberapa jenis kerang seperti Pincada maxima, Pincada margaritifera, Pincada fucata, serta Pteria penguin, penghasil mutiara di air tawar. Tubuh yang terluka. Sobat, saat kerang itu membuka katupnya, sebenarnya itu cara ia makan. Ia menyedot air, menyaring plankton untuk dimakan, kemudian mengeluarkan kembali air bersih. Saat itulah bisa saja batu, pasir, atau benda asing masuk. Memproduksi mutiara, kerang ini harus dirangsang terlebih dahulu loh. Bisa dibilang mutiara itu hasil kerang untuk mengobati dirinya sendiri. Loh, memang kenapa? Benda asing yang masuk akan menyebabkan kerang merasa sakit. Kayak kita ketika jalan tiba-tiba ketusuk paku, sakit kan? Kalau kita kan punya tangan, dicabut dan dikasih obat, tapi bagi kerang susah untuk mengeluarkannya. Yang dia lakukan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara mengeluarkan substansi tertentu, yaitu nacre. Nacre merupakan bagian dari cangkang dalam yang berkilau yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Proses ini sama dengan proses pembentukan tulang pada manusia. Nacre inilah yang disebut dengan mother of pearl atau ibu mutiara. Nacre adalah menyelimuti benda asing tersebut. Lama-kelamaan makin tebal lapisannya sampai akhirnya lembut atau halus, jadi nggak sakit lagi buat si kerang. Namun sobat, di habitat alamnya kemungkinan kerang kemasukan benda asing sangatlah kecil. Bisa 1:1000 loh, artinya dari 10.000 kerang mungkin hanya ada 1 yang ada mutiaranya. Untuk memastikan supaya kerang berisi mutiara yang dilakukan operasi pada saat usia 22 bulan atau ukuran 12 cm. Sudah bisa membudidayakan mutiara dengan cara operasi loh. Sebelumnya, peneliti lainnya harus membuat kerang ini berpuasa selama 40 hari dengan membungkusnya dengan kain agar lemas dan mudah untuk dibuka cangkangnya selama proses operasi. Biasanya bahan necklace-nya berbagai macam, ada yang pakai plastik, ada juga pakai cangkang kerang. Ukuran nukleus yang dimasukkan sekitar 0,4 cm sampai 0,6 cm pada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Agar tidak terlepas, dalam 18 bulan nukleus ini akan terlapisi antara 0,2 dan 0,4 cm. Jadi, akhirnya berdiameter 0,8 sampai 1,2 cm. Selain nukleus, ada donor mantel dari kerang lainnya yang dimasukkan. Mantel ini bagian ujung-ujung daging kerang. Sel atau jaringan di dalamnya ini bertugas menghasilkan nacre. Pendonoran mantel ini untuk memastikan ada jaringan yang menghasilkan nacre. Setelah masuk ke gonad, sel dalam mantel ini akan membelah diri. Dipanen berkali-kali. Setelah dipanen di bulan ke-18, kerang ini masih bisa memproduksi mutiara kembali untuk kedua kalinya. Dengan ukuran mutiara yang lebih besar loh. Namun, jika ingin melanjutkan di fase berikutnya, kerang hanya mampu memproduksi berbentuk setengah saja. Di sini pun bisa dibentuk semaunya seperti segitiga, kotak, dan lainnya. Harga mutiara. Mengenai harga, tentu sobat sudah tahu kan kalau harga mutiara cukup mahal. Harga untuk kualitas paling rendah saja bisa dijual dari harga 50.000 sampai 150.000 per biji. Jika kualitasnya bagus, dijual per gram 250.000 sampai 1 juta per gramnya. Setiap butir bisa 2-5 gram loh, dengan variasi warna emas dan perak tergantung warna cangkang kerangnya. Dilansir dari www.orori.com, 10 fakta menarik tentang mutiara. Pertama, mutiara adalah satu-satunya batu permata dunia yang diekstraksi dari binatang hidup. Kedua, mutiara budidaya yang dipanen dari moluska dapat ditanamkan kembali untuk menciptakan mutiara tanpa membunuh tiram. Ketiga, mutiara air asin juga dikenal sebagai mutiara akoya, diekstraksi dari tiram, sedangkan mutiara air tawar diekstraksi dari kerang. Keempat, batu permata ini mendapatkan warna khas mereka dari unsur-unsur dalam kerang.
yang berkisar dari putih dan gading hingga merah muda, hitam, ungu, dan bahkan emas. Kelima, pemandangan mutiara alami dapat terganggu oleh polusi air, tsunami, dan fenomena lainnya. Keenam, perhiasan mutiara tertua yang pernah ada ditemukan dari sarkofagus. Ketujuh, masing-masing mutiara unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. 8. Legenda mengatakan bahwa untuk memamerkan kemewahannya, kekasih Mark Antony bahkan dia mampu menghabiskan 10 juta sesterces koin Romawi kuno selama satu kali makan. 9. Perikultur adalah istilah yang biasanya dirujuk untuk pertanian mutiara budidaya. 10. Pada tahun 1916, Jacques Cartier, salah satu desainer perhiasan ternama di dunia, dapat membuka sebuah toko di 5 TH Avenue dengan hanya menjual 2 kalung mutiara.